banyak kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia itu berakhir pada minta maaf. Pelarangan-pelarangan ibadah segala macam itu berakhir di permintaan maaf. Tapi itu sebenarnya tidak bisa menuntaskan persoalan. Gitu. Kita mesti mencari tahu akarnya ini kira-kira apa. Salam ngopi ringan. Belakangan ini, hari-hari ini ya, Bung Andi, Bung Rian, warganet juga masyarakat di sekitar Jabodetabek ini sedang diramaikan dengan kembali lagi muncul lagi sebuah peristiwa intoleransi gitu ya, persekusi kehidupan beragama sih bahasa saya, diksi saya gitu. Tentu ini sangat memprihatinkan gitu ya. Kenapa? Dengan usia kemerdekaan kita yang sudah lebih dari 50 tahun, bahkan kita sedang menyongsong tahun emas kemerdekaan kita, tapi percikan-percikan intoleransi masih saja terjadi gitu ya, dan kita harus menguras banyak energi itu ya, waktu juga untuk mengurus hal-hal seperti ini. Padahal dunia sedang menyoroti Indonesia ini sebagai negara yang bisa menunjukkan hidup harmonis itu di tengah keberagaman gitu. Nah, kita ini negara yang sangat dianugerahi menurut saya ya, karena sangat beragam gitu dari berbagai aspek, suku, ras, termasuk agamanya gitu. Tetapi keharmonisan itu tentu menjadi hancur gitu ya, menjadi pincang gitu ketika masih ada oknum-oknum seperti yang sedang ramai dibicarakan masyarakat media sosial ya hari ini ya, soal pelarangan ibadah oleh seorang, ini yang menarik, seorang ASN ya. Iya, ASN. Ibu-ibu lagi ya. Ibu-ibu. Kabit. Oh, kabit lagi. Betul, ya. Betul ya. Dia seorang kabit pariwisata ya. Eselon 3 gitu. Artinya kan Kota Bekasi ya? Kota Bekasi itu. Nah, hari ini memang kita secara sengaja mengangkat tema ini. Artinya ruang-ruang seperti ini mesti dibicarakan ya, persoalan-persoalan seperti ini sehingga kemudian tidak menjadi satu gelombang yang besar gitu yang akan mengganggu keharmonisan yang sudah ada gitu. Karena pengalaman pribadi saya ya dengan teman-teman yang berbeda itu justru lebih menarik begitu ya. Atau bagaimana Bung Acen ya? Iya, itu sebenarnya. Ya. Kita kan biasa di lingkungan hidup di tengah ini ya, keberagaman gitu ya. Iya. Kayak di Parbowo aja kan begitu toh. Iya, contoh konkretnya kita di sini sebenarnya. Nah, ya. Nah, jadi nggak ada persoalan ya. Nah, tentu itu yang diharapkan gitu. Nah, Bung Andi melihat fenomena ini gitu. Sebenarnya apa yang ada di balik sebagian besar lah teman-teman yang berbeda ini menurut saya, mau kelompok apapun ya, sudah sungguh merawat itu ya, mau memberi dirinya untuk menjaga itu. Apa yang ada di belakang, di balik ini, Bu? Ya. Pertama saya lihat Mama Tua itu agak Bung Andi kayak mikir sekali Mama Tua. Iya, maksudnya apa ya, di usia segitu memang mungkin lagi lucu-lucu juga ya. Ya kan? Oh, ya? Iya. Artinya apa ya, dia seorang ASN. Ini sebenarnya yang disoroti publik ya. Iya. Dia seorang ASN yang dalam asumsi publik, cara berpikir dia, paradigma dia sebagai ASN itu udah tuntas lah ya. Bicara soal keanekaragaman, bicara soal toleransi ya. Iya. Tapi faktanya, justru narasi-narasi intoleransi ini dihidupkan oleh orang-orang yang memang udah berstatus sebagai ASN. Iya. Iya kan? Saya bayangkan begini Bang Norben. Ketika misalnya mayoritas oknum ASN menghidupi narasi-narasi serupa, ya kan? Di ruang-ruang birokrasi, maka ini akan berbahaya untuk peradaban kita sebagai satu bangsa. Betul. Iya kan? Iya. Ini kan mungkin hanya satu case doang. Yeah. Kita belum mendeteksi secara keseluruhan case-case yang sama juga terjadi di begitu banyak instansi atau lembaga-lembaga birokrasi di Indonesia. Iya kan? Kalau misalnya persoalan ini terus dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu. Pada suatu saat ini akan meledak dan ini akan mengganggu kekerabatan kita sebagai warga negara. Sebagai anak bangsa begitu, ya. Sebagai anak bangsa. Yeah. Itu sebenarnya yang menjadi kritikan publik ya.
kan hari-hari ini memang ramai sekali kan menyoroti beliau, walaupun terakhir kan udah minta maaf dan dimediasi oleh Pemkot Bekasi ya kalau nggak salah ya. Tapi itu kan masih normatif ya. Banyak kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia itu berakhir pada minta maaf. Pelarangan-pelarangan ibadah segala macam itu berakhir di permintaan maaf. Tapi itu sebenarnya tidak bisa menuntaskan persoalan gitu. Kita mesti mencari tahu akarnya ini kira-kira apa. Iya kan? Kenapa ASN punya cara berpikir yang sangat eksklusif semacam ini? Ya padahal kalau kita bicara soal keberagaman, pluralitas, itu kan sesuatu yang lumrah dalam ruang-ruang demokrasi kan. Siapapun mau beribadah ya yuk beribadah aja. Siapa yang larang? Wong di kompleks kita aja kan banyak juga saudara-saudara kita yang non Muslim ya. Yang non Muslim atau misalnya yang non Kristiani. Iya kan? Yang memang melakukan ibadah ya kadang misalnya di rumah-rumah. Emang kita marah? Enggak kok. Ibadah itu kan salah satu aktivitas positif untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Pencipta ya betul. Iya, dengan Sang Pencipta. Tapi kalau misalnya kita melarang orang beribadah atas nama regulasi, nah ini kita perlu pertanyaan. Bahkan tanpa regulasi pun yang namanya beribadah itu dibiarkan aja lah. Ngapain juga harus diatur selama tidak mengganggu orang lain kan begitu. Nah ini mungkin awalnya ya Bang Norben ya. Nah Bung Aceh ada yang menarik. Ini pelakunya ASN ya, yang sekarang sedang disoroti gitu. Sambil ngopi ya. Silakan. Nah kalau dideteksi juga tadi kan tentu ada kemungkinan banyak gitu ya pelaku atau orang-orang seperti Ibu ASN ini gitu. Nah dari segi regulasi Bung Aceh ya gitu. Dia ini ASN gitu tentu ada peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh negara ini ya dengan keberagaman kita. Gimana itu Bung Aceh melihatnya gitu? Baik, yang pertama kita berangkat dari kasus yang Bekasi itu kan. Nah, kasus di Bekasi itu sebenarnya ini cukup kontradiktif juga kan. Karena belum lama ini kalau tidak salah itu setara institut atau apa itu yang melakukan survei itu. Betul. Nah, Bekasi itu jadi kota kedua dengan tingkat toleransi tertinggi. Bekasi ya. Oh Bekasi ya? Ya catatan tingkat toleransi tertinggi. Iya, tertinggi kedua. Yang kedua itu catatan setara ya. Setara. Tapi kan kita lihat kan sekarang terjadi hal seperti ini tuh. Pertanyaannya kalau di Bekasi yang tingkat toleransi begitu saja maksudnya masih ada kasus seperti ini. Betul. Apalagi di kota-kota lain. Kota-kota yang di bawah Bekasi ya. Itu pertama yang perlu kita sesalkan kayak itu. Yang berikut dari sisi regulasi sebenarnya. Ini juga sebenarnya imbas dari kesulitan mendirikan rumah ibadah itu sebenarnya. Sehingga orang beribadah di mana saja kan dan harus diingat bahwa itu tidak dilarang sebenarnya tuh, tapi kan akarnya dari sana. Begitu tuh. Nah, akarnya dari sana meski beribadah dimanapun itu tidak ada aturan yang melarang tuh. Begitu. Sehingga menurut saya itu yang perlu kita bereskan pertama ini akarnya ini tuh. Begitu akarnya ini. Artinya soal pendirian. Iya, soal pendirian itu kita bebaskan aja dulu sehingga orang bisa mendirikan rumah ibadat di mana saja dan mereka bisa beribadah gitu kan. Nah, soal pendirian ini juga lanjut Bang Aceh nih. Soal pendirian rumah ibadah, memang ini selalu menjadi masalah yang udah bertahun-tahun gitu ya. Berbagai peraturan juga sudah dikeluarkan, terus menteri dari kabinet ini diganti, kabinet ini dan terus memberi gagasan-gagasan baru soal pendirian rumah, tapi juga nggak terselesaikan gitu. Sebenarnya di mana itu persoalannya, apa gitu di undang-undang gitu Bang Aceh? Kalau saya melihatnya itu soal Bapak kan sebagai sarjana hukum. Sarjana hukum kan. Kami nggak mungkin menjelaskan. Pertama dari sisi regulasinya memang bermasalah. Yang kedua itu pengambil kebijakan itu belum berani saya sebenarnya. Belum berani. Pertama kita lihat kita berpatokan pada 3 peraturan menteri, peraturan bersama 3 menteri itu. Di sana SKB itu kan. Di sana jelaskan izin pendirian rumah ibadat itu diserahkan ini yang menjadi masalah sebenarnya. Diserahkan kepada soal izinnya soal izinnya itu kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan wakilnya, kemudian kepada FAKUB itu, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan kendalanya selama ini di situ sebenarnya. Di pemerintah daerah atau FKUB-nya? Dua-duanya. Karena kadang dalam izinnya itu izinnya itu dalam banyak kasus sebenarnya ini juga bisa jadi komoditas politik loh. Artinya gimana Bung Aceh? Dan misalnya begini, izin ibadat itu, izin pendirian rumah ibadat itu
baru bisa diberikan kalau misalnya komunitas itu tuh. Komunitas itu tempat. Ada ke politik komunitas itu misalnya punya apa namanya pilihan politik yang ini yang mendukung pemerintah itu sebenarnya. Itu dalam banyak kasus itu terjadi. Gitu, dan ya berikut sebenarnya kewenangan mendirikan rumah ibadat itu tidak bisa diberikan kepada pemerintah daerah sebenarnya. Ditarik aja ke pusat tuh. Iya. Karena Bung Acen saya potong. Nah, di dalam semangat moderasi yang sedang digaung oleh Kementerian Agama, ada satu poin di sana memang ada usaha gitu ya. Kemudian FKW itu dibubarkan. Ada loh isu wacana itu udah sempat Iya, kita pernah tulis itu. Ya. Dibubarkan saja itu FKUB karena kendalanya tadi benar temuannya Bang Acen, kendala justru di FKUB ini gitu yang saya pengaruh membayangkan mama tua itu ekspresinya dia waktu larang orang tuh ya udah lanjut Bang ini nah kalau FKUB-nya nggak ada lalu kalau kita melihat tadi temuan Bang Acen itu kadang ini menjadi komunitas politik ya untuk ketika kampanye kelompok-kelompok mana yang nggak yang nggak dukung yang terpilih itu, maka ya akses untuk mereka itu juga seringkali dihalangi kan gitu. Nah, ketika FKUB-nya dibubarkan itu maka kebebasan itu apakah kemudian masih bisa terkontrol atau gimana gitu? Bukan dibubarkan sebenarnya, tapi kewenangan dia untuk memberikan itu soal kewenangannya dialihkan, karena tugas FKUB kan dalam undang-undang itu termasuk pemerintah daerah itu banyak tuh. Yang pertama dia bisa memberdayakan kehidupan berumat agama, memelihara kerukunan, dan terakhir baru diberi kewenangan untuk itu mendirikan rumah ibadah. Menurut saya pendirian rumah ibadah itu jangan jadi kewenangan mereka, cukup dua itu saja. Pertama memelihara kerukunan, kemudian memberdayakan umat. Artinya untuk tetap menjaga kondusivitas sama ketertiban. Artinya izin ini mesti dikeluarkan oleh siapa gitu? Menurut pemerintah pusat. Cukup dari pemerintah pusat. Karena di undang-undang tentang kepala daerah itu memang kehidupan beragama itu diatur oleh pemerintah pusat sebenarnya. Itu yang menurut saya itu cukup ada kontradiktif ya. Ya, ada kontradiktif. Antara tugas kepala daerah dan dalam konteks ini ya. Bung Andi, menarik tadi bahwa Bung Acen lebih menyoroti soal menurut saya itu ini kerancuan dari regulasi kita ya soal tumpang tindihnya aturan gitu, nggak ada ketegasan aturan di sana sehingga ya cara membaca menafsir itu pun sangat beragam jadi jatuhnya gitu. Mungkin Ibu SN ini juga karena keberagaman itu dia keberagaman yang diakui itu keberagaman aturan itu ya kan sehingga dia bebas menafsir gitu. Nah dalam konteks hidup sosial Bung Andi gitu bagaimana Bung Andi melihat itu sikap terlepas dia sebagai ASN lah ya. Sebenarnya kan kalau kita misalnya melacak akar di balik intoleransi ini kan cukup kompleks juga ya. Bisa saja misalnya akarnya itu bisa dibaca secara ontologis dan juga epistemik kan begitu. Ya akar-akar ontologis ini kan kita bisa rujukannya itu di bagaimana kemudian orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu mencari satu dominasi doktrin-doktrin yang melekat komprehensif lah ya, yang melekat dalam komunitas atau individu tertentu dan meletakkan itu sebagai satu-satunya doktrin, iya kan? Dan di luar itu tidak ada kebenaran lain. Gitu. Ada semacam absolutisme ya doktrin soal kebenaran itu. Iya. Jadi cara berpikir semacam itu kan tumbuh secara alami kadang-kadang juga, atau bisa saja kadang dipengaruhi oleh budaya. Mereka hidup dalam satu komunitas budaya, ya kan, mempengaruhi cara berpikir semacam itu. Sehingga ketika dia tumbuh, dia tidak lagi mampu melihat perbedaan di luar dia itu sebagai bagian dari keberagaman yang perlu kita rayakan bersama. Iya kan? Karena apa? Dia cenderung melihat kebenaran itu hanya bisa ditemukan dalam komunitasnya dia, dalam agamanya dia, dalam ideologinya dia, dalam kebudayaannya dia. Iya kan? Ini sebenarnya udah dihidupi sejak lama sebenarnya. Dan ini terbawa sampai misalnya kayak misalnya bisa saja kita baca ke sana.
kayak si ibu siapa itu tadi itu? Marswati. Nama itu pastikan dulu. Iya, cara berpikir eksklusif itu yang sangat tertutup itu udah dihidupi sejak biasanya sejak dari kecil. Di komunitas tempat dia tinggal, dan itu terbawa sampai dia masuk ke dalam birokrasi. Dan untuk melepaskan kembali cara berpikir yang kaku, ya kan? Yang tidak mau menganggap di luar dia itu ada yang berbeda di luar, ada yang berbeda gitu. Itu sebenarnya tidak mudah ya. Tidak mudah. Perlu kerja-kerja kolaboratif lintas sektor lah ya. Baik di komunitas religius, tadi disebut misalnya FKUB itu kan. Lalu negara juga. Negara mungkin ya hanya bermain dalam regulasi. Tetapi akar epistemik, akar ontologis dari cara berpikir yang paradigma yang sangat radikal, yang sangat absolut, mutlak, benar, hanya komunitasnya dia. Itu memang bukan perkara mudah, butuh keseriusan. Dan kita membaca itu kan dalam kasus yang kemarin kan, si Ibu Marswati itu. Gitu. Nah, menarik tadi sebut bagaimana kerja kolaboratif dari FKUB ya. Nah ini kan lembaga yang memang diharapkan, dicita-citakan oleh masyarakat dan negara ini tentunya bisa menjadi penengah gitu dari setiap persoalan-persoalan kayak intoleransi seperti ini. Tapi kenyataan Bung Acen bahwa dari domain yang sudah diserahkan ke mereka, hal-hal seperti ini justru disepelekan sama mereka gitu. Dan mereka ini baca dalam tanda kutip lebih mencari keuntungan gitu dari setiap keterlibatan mereka dalam tupoksi atau tugas-tugas mereka. Bung Aceh melihat itu gimana? Karena tadi mesti ada kolaborasi nih itu. Iya, ini menjadi catatan juga sebenarnya kayak itu untuk memastikan itu sebenarnya ya orang-orang di FKUB itu kita harus pastikan orang yang cara berpikirnya cukup terbuka sebenarnya. Begitu artinya mungkin negara juga harus memikirkan bahwa penjaringan terhadap siapa-siapa saja yang menduduki posisi penting di FKUB orang-orang yang memang harus teruji kan kayak itu. Begitu. Kemudian yang berikut juga sebenarnya kayak harus ada tindakan tegas ya seperti yang disampaikan oleh Bang Andi tadi itu. Kenapa ini terjadi sebenarnya ya seperti yang saya bilang awal tadi itu pemerintah kita itu tidak cukup berani sebenarnya. Begitu. Kemarin sebenarnya ada angin segar sebenarnya kayak Kementerian Agama itu dia sebenarnya ingin menghapus kemenangan FKUB untuk ini. Untuk memberi izin tuh. Tapi kan kemudian ketika ada penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia mulai abu-abu juga kan. Dalam konteks itulah negara lemah, tunduk ya. Tidak salah pernah di Perwawa ya. Ditulis juga itu. Begitu mungkin itu catatan untuk FKUB-nya kayak. Nah, FKUB atau negaranya? Artinya negara mesti bersikap lebih tegas ya. Lebih tegas lah. Artinya kedudukannya jangan sampai kalah dengan kelompok-kelompok ini ya. Itu ya poinnya ya. Tapi itu Bung Acen kita melihat respon dari sekarang karena konteks yang kita sedang bicarakannya adalah di Bekasi ya gitu. Dengan adanya kelompok-kelompok yang terus menyuarakan soal keadilan dalam hal menjalankan ibadah ini, tapi nggak ada kejelasan gitu ya, nggak tebal itu pernyataan dari Wali Kota Bekasi yang sesungguhnya dia mengambil kebijakan di sana. Gimana respon Bang Andi juga boleh Bang Acen gitu soal itu? Iya. Pertama kan kita harus curiga ya. Publik kan wajar untuk curiga. Betul. Kenapa dalam setiap kali kasus-kasus intoleransi semacam ini, pelarangan ibadah ini, negara kadang tidak begitu tegas ya. Sikap politiknya nggak tegas juga kan. Padahal kan regulasi jelas mengatur soal itu. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu normatif? Tadi yang disampaikan di awal selalu berujung pada permintaan maaf. Itu memang menyelesaikan persoalan ya. Mungkin untuk meminimalisir aja gesekan horizontal antara umat beragama ini gitu. Tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan secara komprehensif, secara utuh, gitu kan? Karena gini Bang, kita berangkatlah ya dari cerita-cerita historis masa lalu ya. Bagaimana cara berpikir atau paradigma-paradigma yang tertutup, yang eksklusif itu mampu meruntuhkan suatu peradaban, mampu meruntuhkan komunitas-komunitas tertentu. Iya kan? Karena apa? Dia akan melihat di luar dia itu nggak ada yang benar. Gitu kan? Kita bisa berasumsi kan, di balik cara berpikir yang tertutup ini, ya kan? Itu ada apa sih? Apakah itu memang kayak misalnya kasus di Bekasi? Apakah memang atas nama regulasi? Apakah benar atas nama regulasi?
ataukah ada bayang-bayang ketakutan di belakang itu? Ketakutan melihat fakta pluralitas, fakta keberagaman yang ada. Dan dia akan melihat ini sebagai sesuatu yang akan mengganggu dia. Ya sebagai ya bisa saja dalam tanda kutip komunitas dia mungkin yang mayoritas seperti apa. Bisa seperti itu. Ya kan? Dan ini akan bahaya kalau misalnya terus dibiarkan. Negara tidak segera ambil alih kan? Nah, tadi ada ketakutan ya. Nah kan memang itu yang salah satu poin yang digarisbawahi oleh menurut saya yang paling konsen dengan isu ini juga ya. Kalau kita berselancar di media sosial, masyarakat media sosial ini ya, mereka menggarisbawahi soal ketakutan. Apa yang ditakutkan gitu? Tapi ini kita perlu disclaimer dulu juga ya Bang Morben. Artinya ini mungkin hanya satu case doang ya. Ya betul. Yang kebetulan ASN itu non-Kristen dari Muslim. Kita juga belum bisa melihat secara utuh misalnya yang terjadi di Indonesia. Betul. Jangan sampai itu juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang di luar itu yang bukan beragama Islam katakanlah seperti itu. Ini kita perlu disclaimer. Jadi kita tidak hanya menyoroti satu, terkesan kita hanya menyoroti satu komunitas tertentu. Enggak. Betul. Ini kita bicara secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya bahwa negeri ini, Indonesia ini dibangun atas dasar pluralitas, keberagaman. Jadi perlu kita menghargai itu. Terlepas lu dengan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, apa segala macam, ya demokrasi memungkinkan kita untuk merayakan perbedaan itu di Indonesia. Ya jangan sampai kan terkesan ya kita ini lagi menghajar kiri kanan ini komunitas. Padahal masih banyak teman-teman kita misalnya atau saudara-saudara kita atau teman-teman yang mungkin cara berpikirnya cukup moderat, ya kan, yang memang mengkritik dan mengutuk tindakan-tindakan intoleransi semacam ini. Kita tidak peduli kau mau dari agama apa aja, yang namanya intoleransi itu kita harus lawan, Pak. Lawan. Karena ini bahaya. Betul. Bukan hanya misalnya karena kemarin itu dilakukan oleh oknum ASN dan dia kebetulan beragama Muslim. Bukan siapapun, kau mau agama Islam, mau agama Kristen, kau mau agama Buddha, Hindu apa segala macam, tidak boleh. Di Indonesia tidak boleh. Nah itu sepakat. Karena memang juga mungkin yang kemudian ramai di media sosial ya karena ini terbaru juga ya gitu terus karena dia ASN juga menurut saya memang banyak kalau kita benar-benar gali cari beberapa data itu di wilayah yang mayoritas non muslim juga terjadi seperti ada gesekan soal itu juga memang akhirnya kan kita memang mau menyoroti secara keseluruhan bahwa benar tadi yang namanya intoleran di negara yang sangat beragam ini itu ya kita harus lawan. Nah soal ada upaya loh Bung Rian ya. Saya pikir Bung Rian juga ngikutin. Upaya dari pemerintah itu lewat Kementerian Agama. Soal moderasi beragama. Saya mengikuti beberapa kegiatan itu. Saya merasa itu sebenarnya sangat baik gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa case, ada beberapa persoalan soal pembumian gagasan ini hanya udah dicaplok secara politik juga itu problem gitu. Bung Aceh tentu melihat upaya dari pemerintah khususnya dari Kementerian Agama bagaimana itu upaya itu cocok gak itu upaya karena sebentar lagi Menteri Agama yang baru tentunya ya gitu. Yang pasti soal kegiatan-kegiatan semacam itu perlu didukung ya, perlu ditingkatkan. Hanya saja dia harus dijaga tuh, jangan sampai dimasukkan kepentingan lain seperti yang disampaikan tadi itu gitu. Dan mungkin karena kasus yang di Bekasi itu kita kembali ke Bekasi itu kan dilakukan oleh ASN tuh, mungkin relevan juga sebenarnya kalau penjaringan PNS atau ASN itu dilakukan cukup ketat juga dari sisi wawasan kebangsaan perlu sih itu. Tapi dengan catatan jangan sampai terjadi dengan kasus-kasus yang kemarin tuh seperti soal yang menimpa pegawai KPK artinya tujuannya ingin menjaring ASN yang berkualitas tapi ujung-ujungnya karena kepentingan untuk menggeserkan lawan politik aja kan. Yang dialami oleh Novel dan kawan-kawan itu kan. Mungkin itu yang Bung Andi atau Bung Rian setuju nggak kalau bahwa kemudian apalagi ASN atau kemudian pendidikan menurut saya mungkin perlu itu secara
resmi itu dimasukkan ke sekolah-sekolah soal toleransi ini gitu ya, dalam kurikulum. Dan dulu mesti kan ada ongoing formation gitu, pembinaan lanjutan di KUSYASN gitu ya. Pendidikan apa dulu kita ya kalau di PMP atau PKN? Iya, sebenarnya akar dari semua persoalan-persoalan intoleransi itu kan kita kembali lagi ke soal doktrin ya, doktrin komprehensif ya. Yeah. Jadi memang keterbatasan kita untuk membaca doktrin-doktrin komprehensif kayak misalnya komunitas tertentu gitu kan. Yeah. Apa ya? Kadang kan ada yang memang menafsirkan sesuatu itu sangat literer ya. Gitu, sangat terpaku pada teks. Yeah. Ya, padahal antara teks dan realitas itu sesuatu yang berbeda. Sangat beda ya. Sangat berbeda. Dan ketika dia menemukan satu perbedaan di luar teks, dia akan tetap ngotot untuk berpatokan pada teks. Kengototan ini yang pada akhirnya membuat dia menjadi semakin eksklusif, tertutup. Gitu ya. Makanya saya pikir kita butuh satu ya ruang epistemik, ruang pendidikan yang mungkin lebih memberikan semacam stimulus dalam dialog atau diskursus terkait dengan kehidupan beragama, toleransi, pluralitas, demokrasi, segala macam itu bisa dimasukkan mulai dari tingkat dasar. Bahkan kalau kita mau misalnya lebih konsekuen ya kita bicara soal toleransi, demokrasi, ya itu disisipkan aja misalnya mulai dari sana. Artinya ya anak-anak kecil, anak-anak sekolah dasar di samping tingkat SMP, SMA itu udah ngerti. Cara pandang dia itu udah terbangun sejak awal gitu kan. Artinya apa? Masih ada kemungkinan kebenaran atau fakta atau realitas lain di luar doktrin komprehensif yang dimiliki oleh komunitas dia, keyakinan dia. Bahayanya kan kalau misalnya tidak ada ruang diskursus, ruang dialog, dia akan menganggap teks yang dia baca ini itu menjadi kebenaran mutlak. Jadi ada semacam sabotase kebenaran. Lalu menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain yang berada di luar itu. Iya kan? Apa efeknya? Efeknya itu dia akan melihat yang berada di luar dia itu sebagai yang lain yang akan menghancurkan saya. Maka saya harus dalam tanda kutip ya. Saya harus keep. Itu kan. Ini bahaya, Pak. Kalau misalnya anak-anak kita, ya anak-anak kayak misalnya Bang Norben lah. Ya kan, kalau yang masih muda kan belum toh. Gitu. Iya kan? Udah direcoki. Dengan cara berpikir yang tertutup. Iya kan? Semacam ini. Dia cuma tidak mau terlibat. Satu sudut pandang aja. Dia tidak mau terlibat dalam dialog. Ya kan? Menerima keberbedaan apa segala macam. Ini akan bahaya. Nah, ada yang menarik Bung Andi sama Bung Rian, nanti coba melihat ini bahwa ada sebuah anggapan bahwa ada upaya menghadirkan toleransi itu secara utuh. Harus sudah ditegakkan toleransi, sudah selesai. Tapi kemudian ada kelompok yang merasa bahwa jangan sampai toleransi ini benar-benar ditegakkan di negara ini. Kenapa? Karena kadang kelompok-kelompok agama ini dipakai sebagai komoditas politik. Nah itu bagaimana itu? Makanya di Indonesia ini Bang Norben ya, memang kita agak berbeda. Kalau kita ngomong Indonesia, kita ini kan negara berkembang ya. Ya berbeda kalau kita misalnya compare dengan negara-negara maju lah ya. Yang memang udah ada garis pembatas yang jelas antara ruang publik dan ruang privat. Kalau kita bicara ruang publik dan ruang privat di negara maju itu kan sangat jelas batasannya. Bahwa sesuatu yang sifatnya pribadi, sifatnya privat, personal itu tidak boleh ucapkan itu di ruang-ruang publik. Ya kan? Termasuk agama, kepercayaan, ya kan? Keyakinan individu itu sesuatu yang privat. Yang tidak boleh intervensi. Negara sekalipun nggak boleh intervensi itu. Tapi di Indonesia itu belum ada kejelasan, Pak. Ya kalau Bang Norben yang belajar filsafat kan misalnya ingat Hannah Arendt kan, dia beri penegasan soal ruang publik dan ruang privat. Begitu kan? Nah, Indonesia belum sampai ke sana. Sehingga apa? Komoditas-komoditas atau narasi-narasi privat itu akan digeser ke ruang publik. Ketika dia udah masuk ke ruang publik, ini akan digoreng menjadi kepentingan politik. Sehingga apapun yang berkaitan dengan komunitas-komunitas privat di Indonesia itu bisa dijadikan komunitas politik yang seharusnya tidak boleh diedarkan di ruang publik. Nah, Bung Aceh dari sudut hukum ada nggak upaya ke sana gitu, pemisahan yang jelas gitu ya antara
ruang privat dan ruang publik. Public sphere ya. Ya kalau dalam hukum kan memang jelas itu juga itu, maksudnya pemisahan. Artinya aturannya udah jelas nih ya. Aturannya sudah jelas kayak maksudnya pemisahan, tapi kan pemisahan hukum itu kan terbatas pada konteks-konteks tertentu saja. Kalau hal ini kan kita lihat masih abu-abu. Masih abu-abu. Masih abu-abu. Tapi sebenarnya kayak KM dulu. Iya, atau apa maksudnya. Oke, lanjut. Kembali yang ditegaskan kait itu soal untuk menyelamatkan Kementerian Agama yang dari hal-hal yang berbau politik itu. Ya sebenarnya sulit untuk kalau kita buat pemisahan karena Kementerian Agama itu kan juga lahir karena ada politik sebenarnya gitu. Tinggal sekarang. Berarti jabatan politis juga ya Kementerian? Iya, jabatan politis, memang jelas kan jabatan politis Kementerian Agama gitu. Tinggal sekarang kan bagaimana kementerian ini memainkan terah politiknya ya, maksudnya begitu. Apakah dia ikut bermain di politik taktis atau apa, atau sebaiknya dia bermain di politik kebangsaan, atau sehingga sekalipun dia politik, tapi kan dia harus menangkap kejadian-kejadian seperti ini dalam bingkai kebangsaan. Artinya penyelesaian juga memang mesti dalam konteks itu konteks kebangsaan. Kalau dia bermain di politik, ya ranahnya dia di situ. Itu. Tapi memang problem juga, atau menurut saya itu Kementerian Agama itu kan artinya ini jabatan negara yang sangat ruangnya terbuka buat semua warga negara kan ya. Iya. Dia harus bisa memayungi. Itu satu. Yang kedua mesti diisi oleh siapapun ya, lintas agama juga atau gimana? Iyalah, seharusnya. Karena itu ya. Idealnya kan begitu. Tapi kan sekarang udah ada misalnya yang Bimas ya. Bimas itu. Itu yang untuk itu kan untuk mewadahi kelompok-kelompok ini. Mewadahi kelompok-kelompok yang berbeda tadi kan. Kan udah ada itu. Cukup itu Bang Andi. Maksudnya dengan adanya Bimas itu. Saya tidak tahu pasti sebenarnya di internal kira-kira mulai dari perekrutannya seperti apa, tetapi ya yang namanya di Indonesia ini kan mau di kementerian, di lembaga apapun, lembaga agama sekalipun itu kan sangat politis. Kita tidak bisa kan. Jadi kita bisa menduga bahwa memang mulai dari perekrutan, komposisi, struktur di sana juga itu ya kita tidak bisa pastikan 100% bahwa itu diisi oleh orang-orang yang memang punya IQ menurut Rocky Gerung bilang di atas rata-rata lah ya. Iya kan? Nah, sebelum mungkin nanti closing statement ya, kita berharap inilah ya generasi muda ini ya, mungkin udah ada 2 kelas nih generasi muda, generasi milenial dan Z ya. Ada 2 kelompok ini kan ya. Harapan kita strawberry. Apa generasi apa itu? Harapan kita ada di sana sekarang Bu Andi. Apa yang mau disampaikan oleh Bung Andi gitu untuk sehingga semangat toleransi itu sungguh-sungguh tumbuh ya. Bukan sekedar tumbuh ya, tapi kemudian memang mengakar menjadi pegangan bersama gitu dalam kehidupan sebagai anak bangsa gitu. Saya Bang Norben, saya ketika kuliah, ini mungkin sambil closing statement aja udah kan. Siap. Yang Katolik itu saya sendiri di kampus dulu. Tapi semua teman-teman yang di kampus itu semua Islam. Termasuk teman kelas saya itu adik bungsunya yang Menak sekarang ini, Menak Yakut. Gitu. Dan saya dengan dia itu sangat akrab. Dia kan NU ya. Kalau di Muslim mungkin ya bayangan kita di luar lah ya. NU itu kan lebih moderat ya. Walaupun yang lain juga sama moderat cara berpikirnya itu. Tapi ketika saya ngobrol dengan dia itu enak. Bahkan berapa kali saya diajak waktu itu si Menak ini masih jadi DPR. Kami sering kalau akhir pekan tidur di sana kan, di Kalibata itu di rumahnya Pak. Iya, kita lihat di meja itu ada buku satu namanya IJ Kasimo. Buku IJ Kasimo. Itu ada di meja tamunya si Menak ini. Lalu kadang dia malam kalau dia sholat gitu, kami kan satu kamar kami berdua itu. Dia sholat ya saya tidur aja di situ, kadang main gitar atau apa, dia sholat. Dan ngomong soal misalnya soal doktrin, itu kita sharing. Gimana kira-kira konsep Islam tentang ini, ketuhanan apa segala macam. Fair aja itu. Ya apalagi kita kan di dunia kampus ini kan sangat ini ya, cair ya bicara soal itu. Kenapa misalnya Katolik seperti ini? Ya diskursus soal teologi apa. Tapi itu kan tidak mengganggu keakraban kita sebagai sesama warga negara. Kita tetap akrab sampai sekarang gitu kan. Tetapi perdebatan kita, diskusi soal agama itu tetap berjalan. Makanya saya bilang
orang-orang yang jarang diskusi, jarang berdebat, jarang berdialog, itu cenderung eksklusif cara berpikirnya, cenderung tertutup. Iya kan? Makanya kita harus tahu dulu, keunikan dari kelompok sebelah, dari doktrin-doktrin di sebelah ini seperti apa. Keunikan dari saya seperti apa. Jadi kita apa namanya ya, pertemukan itu dalam satu bangunan diskursus, dialog, untuk merawat bangsa ini ke depan. Gitu Pak. Sehingga anak-anak muda sekarang, janganlah diskusi apapun itu tuh anggaplah itu sesuatu yang dalam suasana riang gembira aja lah ya. Gitu. Jangan terlalu eksklusif cara berpikir itu kan. Itu sih Bang. Oke, Bung Rian, mungkin ada ya pesan itu ya buat orang-orang muda yang kemudian menjadi harapan kita ke depan lah gitu untuk menjaga bangsa ini dengan keberagamannya ini gitu. Benar yang disampaikan oleh Bang Andi tadi bahwa kita harus membiasakan diri untuk terlibat dalam diskursus yang di sana ada kemajemukan sebenarnya. Begitu. Sejak dini dan saya sebenarnya cukup optimis dengan generasi milenial dan cukup optimis karena di mana-mana sekarang dengan iklim lingkungan kerja yang beragam. Mereka udah malas sebenarnya ngomong soal ini kan. Itu harapannya ya. Iya, tanya aja ini yang penonton ini yang generasi milenial udah malas ngomong soal agama ini. Tapi mungkin PR-nya itu lebih kita ini ke kelompok-kelompok yang mungkin ya sudah tua lah bisa dibilang begitu kan. Artinya mereka yang perlu mungkin didekati kan tuh, maksudnya kepaham-paham yang seperti yang dijelaskan oleh Bang Andi tadi itu apa di belakang mereka itu yang dia runtuhkan tuh mungkin pemahaman yang eksklusif seperti itu toh. Gitu. Kalau saya soal milenial ini cukup optimis saya kayak tuh. Supaya masih ada benang merah, gimana pesan untuk Pemkot Bekasi lah itu sedikit harus ambil inilah harus tegas gitu. Kita sepakat bahwa ada permintaan maaf. Tetapi mesti ada untuk case-case lain juga ya. Harus. Supaya ada efek jerah bahasa hukumnya Bang Rian, supaya ada efek jerah. Ya kan, jangan sampai nanti terjadi lagi misalnya di oknum-oknum tertentu yang ASN juga, ya kan. Tetapi dia udah tahu, kalau saya bikin gini nanti paling minta maaf, udah selesai. Jadi nggak ada efek jerah. Maksud saya negara mesti tegas, hal-hal semacam ini mesti tegas. Negara tidak boleh diam gitu. Itu sih dari saya. Prinsipnya kayak begini, minta maaf itu kan bukan berarti menghilangkan proses hukum. Akhir prinsip itu kan yang perlu dipegang tuh. Dan dalam banyak kasus sebenarnya kayak kita tidak memiliki data yang pasti tuh. Dalam banyak kasus itu pelaku penoda boleh dibilang juga kan toh pelaku persekusi itu kebanyakan berakhir di penetapan tersangka aja. Proses sidang lanjutannya itu hampir sedikit. Hingga catatannya perlu ada sanksi hukum yang tegas yang memberi keadilan bagi korban. Siapapun pelakunya siapapun pelakunya memberi keadilan bagi korban dan efek jerah bagi pelaku. Bung Andi, Bung Rian, terima kasih banyak ya sudah Bang Norben sama-sama menggali, mendalami ini. Mudah-mudahan pesan-pesan ini ya dapat menjadi pegangan, renungan bersama lah orang-orang muda khususnya gitu. Karena lahir Indonesia menurut saya itu adalah anugerah karena kita mendarat di keberagaman. Karena itu begitu. Karena itu ya mesti dengan kesadaran penuh bahwa selalu ada yang berbeda di luar kita. Dengan punya prinsip itu, maka kita tidak dengan berat hati menerima orang yang berbeda dengan kita, baik agamanya, warna kulitnya, rambutnya, ras sukunya. Dan itulah kekayaan dan keistimewaannya Indonesia. Terima kasih, salam ngopi ringan.